Ini mohon maaf teman-teman yang mungkin lagi buat karya kena komen sama dosen. Kena komen sama dosen dan dibilang karyamu sampah. Apapun kritik itu jadi bahan bakar kita biar lebih bagus. Karena kalau misalnya kita dibiarin dan kita ego nggak buat konten asal-asalan, kita nggak bakal bangkit. Halo semua, kembali lagi di Komunikasi Podcast, Rajanya Podcast. Jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Bang Adimas Surya. Halo Bang Adimas Surya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tema kita hari ini adalah From Competition to Career. Yang dimana ini sangat cocok ya untuk narasumber kita. Karena aku baca-baca CV Bang Adimas Surya ini banyak kali mengikuti pengalaman-pengalaman kerja gitu. Nah, yang buat aku penasaran nih ya Bang. Dulu kan Abang aktif ikut lomba, contohnya itu seperti film pendek, poster, dan PKM. Seberapa besar sih Bang pengalaman itu membantu membantu saat mulai bekerja gitu? Nah, jadi pas ikutin lomba itu pengaruhnya lumayan besar. Karena di setiap lomba yang kita ikutin itu pasti ya sebelum ikut lomba kita mikir juga sebetulnya. Ini berpeluang nggak sih untuk di pekerjaan gitu. Yeah. Nah, jadi awalnya kan dari mata kuliah kita buat tugas video. Nah, videonya kan udah pasti kita asal-asal buat nih biar dapat nilai, pasti gitu kan. Yeah. Jadi pas selesai nongkrong nih sama teman-teman kayak dapat brosur gitu kan. Oh, kayaknya lumayan nih dia di brosur Instagram nih kan. Mungkin kalau teman-teman lihat mungkin banyak lah, mungkin kalau ikut info-info lomba mungkin bisa lah di search di IG, banyak. Nah, jadi Abang kayak meluangkan tuh di video, lomba video lah. Lomba apa namanya? Poster pertama kan, poster. Kalau video mungkin dari teman-teman mungkin yang kasih tahu. Jadi ke poster tuh mau ikut. Kayaknya lumayan nih, tapi solo gitu. Tapi Abang kayak ada bantuan sama kawan Abang juga. Jadi kayak dia paham desain, paling Abang tanya, "Nih kayak mana nih?" Disitulah Abang paling berdiskusi aja terkait teknisnya. Tapi Abang ada idenya udah. Tapi Abang belajar. Oh, ribet juga nih ikut lomba nih. Tapi pas berhasil dapat juara kayak terbayar berarti ini. Daripada kemarin buat tugas mata kuliah asal-asalan jadi serius. Kayaknya lumayan nih, coba lagi lah nanti di lomba video nanti gitu. Jadi pas sampai di lomba video coba lagi. Kayaknya beda lagi kasusnya nih pas buat video-video yang asal-asalan tadi mata kuliah. Buat lagi nih. Kayak rumit nih. Harus ada sesuai tema ini. Udah dibuat naskah segini, diskusi lah sama teman karena lombanya tim kan. Kalau yang nggak salah di lomba juara 3 itu diskusi rumit juga nih, sampai buat videonya kan di kampus waktu itu kan kalau nggak salah, habis sekitar seharian lah, itu nggak tahu bisa dibayangkan ya, kaki jalan bolak balik dan orang mungkin nggak tahu ya, kalau orang mungkin membayangkan kalau nggak muncul di video mungkin males, kalau Abang nggak, ini video harus jadi, pokoknya nggak tahu Bang, Abang padahal di belakang layar, kalau orang kan harus tampil kan, kalau Abang nggak peduli. Pokoknya ada yang orang yang istilahnya mungkin ada teman-teman yang ada yang suka tampil di video, ada yang suka, kami kolaborasi awalnya. Jadi mungkin pas kolaborasi itu kayak mau nggak mau nih kita harus juara nih. Tapi biar istilahnya karena Abang udah bergebu-gebu di lomba poster tadi kan. Kayaknya biar berhasil dan orang ini pun dapat rewardnya juga mungkin kan. Rewardnya dalam artian kayak kita nggak sia-sia nih belajar terkait mungkin kalau di teman-teman sinematografi ya mungkin ilmu komunikasi ya mungkin ya. Jadi nggak sia-sia di mata kuliah itu kayak ada yang berkesan di teman-teman mungkin di rewardnya yang lomba itu. Gitu. Jadi pas sampai di kerja, ini jujuran aja. Pas sampai tempat kerja Abang mungkin kita sudah pasti kalau di melamar tempat pekerjaan sudah pasti kita kayak ditanya terkait wawancaranya, mungkin pengalaman apa yang dijual. Jadi teman-teman ya langsung aja ya, mungkin kalau sama pekerjaan, kalau kita spill yang hal ADM itu udah kurang diminati sebetulnya. Jadi kalau misalnya, sorry to say ya buat teman-teman yang mungkin ilmu komunikasi yang mungkin belum jago video, tapi nggak apa, mungkin bisa jadi gambaran biar sekarang bisa kejar di buat video ya. Karena di pekerjaan itu dicari yang jago buat video. Karena apapun yang kita buat kegiatan harus terdokumentasi dengan konkret dan bagus. Misalnya kegiatan apa? Hari ini ada podcast. Bagaimana cara podcast itu bisa dikemas dengan baik? Misalnya kayak temanya apa, dan itu pun bisa dipecah-pecah dengan bagus gitu. Nah, jadi kalau di pekerjaan kayak tiba-tiba, tugasnya harus ini. Siapnya hari ini, bayangin itu. Kita yang nggak pernah buat video, tiba-tiba kita jual di CV, bisa buat video. Bayangin tuh. Itu udah jadi hutang. Misalnya kita nanti nggak selesai, nanti kan berpengaruh di penilaian kerja kita kan. Udah jual buat video, udah bohong gitu. Ibaratnya gitulah kan. Jadi nggak mau Abang kayak,
oh waduh ini beban kerja ya lumayan lagi nih karena buat video nih. Jadi sepengaruh itulah lomba di pekerjaan, lomba selama abang ikutin sampai sekarang kayaknya berkesan sekali. Jadi kayak apapun masukan dari dosen, jadi kayak pas mata kuliah mungkin ya bang, masih teringat sampai sekarang kayak exposure warna bagaimana, yang terkait breakdance gimana, mau apapun aplikasinya ya. Jadi di pekerjaan, jadi pas di tempat kerja pun kita harus mau. Jadi sini menurut abang proper kali lah aplikasinya nih. Mungkin ya buat teman-teman ya, ini proper sekali. Kalau di tempat kantor kita pernah ada musibah, mungkin kayak aplikasi harus menyesuaikan, harus pakai CapCut, tiba-tiba ikut lomba harus pakai aplikasi ini, bayangin gitu. Jadi kita paling enggak paham gitu pas di lomba kayak, oh strateginya paling resolusinya disetel sesuai sama ikutan lomba. Terus warnanya berapa? Dan nggak boleh lebih warnanya, paling kayak gitu-gitu kita sesuaikan gitu. Tadi abang ada singgung kan, abang itu lebih suka bermain di belakang kamera daripada betul. di depan kamera. Itu kenapa bisa gitu bang? Maksudnya kenapa lebih pede di belakang kamera daripada di depan kamera gitu? Mungkin ini ya cerita ya jujur-jujuran nih. Kalau sampai di podcast ini sebenarnya nggak berani ngomong nih. Ini karena udah terpanggil ya udahlah ya. Jadi awalnya abang itu sempat jujur-jujuran aja ya sebelum masuk komunikasi. Tapi abang masuk ilmu komunikasi karena gambaran abang pas SMA gitu. Jadi pas waktu itu pernah nyoba aplikasi. Dulu kalau abang belum seberuntung sekarang mungkin ya. Kalau dulu abang pakai aplikasi yang mobile memang. Jadi mobile pakai HP coba-coba. Asik juga nih karena lihat di YouTube. Jadi kayak orang buat konten kayaknya asik nih. Jadi kan pas zaman SMA meskipun abang di sekolah SMA kan belum ada video dulu ya pas zaman abang ya. Tapi belum ada itu video-video. Tapi abang coba pelan-pelan cara potongnya doang. Cara potongnya pun lebih sejam belajarnya, lumayan itu. Karena jadi pas coba-coba buat video rekam sendiri. Lumayan asik ya kayaknya itu. Meskipun abang gak ada talent, tapi kayak abang membayangkan kayak beberapa dari teman-teman yang cerita di YouTube kayaknya asik nih. Karena abang lihat jujur-jujuran aja. Karena orang fotografer aja yang di belakang layar, yang foto cuma burung, itu dijualnya mahal. Jadi kayak gitu bang. Jadi lihat langsung nilainya. Meskipun kayak kita sekarang belum dapat nilainya kan. Mungkin kan di tempat kerja ataukah di lomba mungkin yang bisa menghasilkan kita. Dan jadi pas coba di belakang layar tuh kayak, tapi abang punya keinginan kayak misalnya pengen tampil di depan layar. Tapi kayak gini nih, itu contohnya tiba-tiba aja nih muncul di depan layar kan. Jadi kayak mungkin dari hasil kita di belakang layar, tiba-tiba bisa di depan layar mungkin ada. Abang di depan layar juga tiba-tiba. Misalnya kayak di kantor nih, Mas sampean bisa nggak buat video ini? Tapi yang di depan layar karena materi ini dari bagian ini yang memang kalian yang paham. Ya udahlah bang, terima aja. Gitu. Pas hasil videonya, aduh kok kayak gini ya nggak sesuai sama yang aku pegang kameranya. Tapi mau nggak mau kita harus terima kan karena posisinya gitu. Kadang-kadang posisi kita harus ngomong, posisi depan belakang kamera. Tapi abang pengalaman di belakang kamera itu lumayan lama. Karena menurut abang bukan meremehkan kerjaan administrasi kayak ngetik-ngetik itu bukan, tapi kayaknya bisa disambilkan karena menurut abang kayak aplikasi yang sekarang itu kan perkembangannya lumayan kencang. Abang takut aja mungkin teman-teman ya yang mungkin masih belajar edit video, mungkin dari yang penonton umum ya, mungkin yang di lintas jurusan mungkin yang menonton ngedit video bisa nggak sih? Nah bisa teman-teman. Selama sekarang mungkin ya sekarang ini udah tergerus sama AI. Jujuran aja AI itu lumayan ngeri sekali. Misalnya kalau teman-teman nggak pelajari dari sekarang aplikasi editing, kemudahannya sampai mana? Memang toolsnya memang banyak. Jujuran aja banyak dari toolsnya. Tapi yang memudahkan kita untuk belajar ngedit, simple aja. Buat logika dalam pemikiran teman-teman. Kenapa video gelap? Itu aja dulu satu. Kalau video gelap apa yang dinaikin? Mungkin exposure-nya kah? Mungkin pas lagi rekam ya exposure-nya naikin. Apakah boleh exposure? Apa ISO-nya kah? Ya simple-simple 3 kunci atau 4 kunci itu. Karena di mata kuliah ilmu komunikasi ini nggak boleh lupa nih teman-teman ya. Ilmu komunikasi ini nggak boleh lupa. Jadi yang pas fotografi. Jadi yang kalau teman-teman yang umum mungkin nggak apa-apa. Mungkin bisa belajar pelan-pelan. Karena hal yang simple itu dulu. Jangan belajar yang efek-efek yang berat-berat tuh. Apa yakin efek yang berat tuh lumayan nguras tenaga emang editnya. Tapi kita yang bobroknya di Indonesia, kadang kita kayak asal-asal comot template orangnya gitu lah mana boleh. Tapi kita paling penting biar kita nggak berat belajar yang warna-warna yang simpel-simpel ya dulu gitu, seperti itu. Berarti dari cerita abang itu tadi kita dapat lihat juga ya bahwa setiap orang itu punya keahlian masing-masing. Ada yang depan kamera dan ada juga yang di belakang kamera gitu. Terus abang tadi ada bilang di tempat kerja abang juga sering disuruh jadi edit, tiba-tiba ngedit video gitu. Iya jujur, sering kali. Itu berarti
apa cuman edit video doang bang gitu? Apa nggak ada dari yang lomba-lomba tadi kan abang ikut film pendek, ikut KTI gitu. Ada nggak keahlian-keahlian tersebut yang bisa masih abang terapkan di dunia kerja abang untuk saat ini gitu? Oh sampai sekarang masih, itu udah makanan sehari-hari itu video itu. Udah pokoknya kalau misalnya teman-teman masuk kerja, sudah pasti. Ini mas tukang video, bukan sebut nama lagi, iya, mas iya. tukang video. Mas sampean ikut aku. Kemana mas? Tenang aja. Pokoknya rupanya ambil video diajak rupanya. Udah pasti makanan sehari-hari video dan itu pun sudah menjadi target. Target per tahun kita buat video itu harus 40 konten dan berita 60. Bayangin aja tuh per tahun. Misalnya teman-teman kayak digempur dengan tugas ADM yang lumayan ngeri terus ditambah video. Nggak kebayang abang gimana kemiringan makanya abang kayak kalau udah sampai sini sore mungkin kayak ini masih ada nyawa apa enggak gitu ya. Tapi ya udahlah karena demi kalian mungkin biar tahu pengalamannya, mungkin teman-teman bisa paham ya bahwasannya keadaan sekarang itu permintaan video itu lumayan sekali. Jadi kalau teman-teman kayak jualan cuman ADM, aku bisa ngetik ini Office. Nggak ada lagi. Kalau ilmu komunikasi malu-maluin lah mungkin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman mungkin belum bisa sekarang, abang jujuran aja. Kayak mungkin abang sempat datang kemari terkait manajemen waktu ya. Mungkin Pak Yudi sempat singgung pas kegiatan apa ya kalau nggak salah ya. Ada pas awal tahun kemarin. Anak-anak komunikasi itu jago sebenarnya. Jago sekali buat video. Cuman pas ditempa semua tugas sampai 10, 20, kayak mana ini orang nih? Kuat nggak nih? Sedangkan yang jujuran ya ada suatu dosen mungkin menyinggung terkait bisa cuan dari buat konten. Timbul pertanyaan abang pernah juga join YouTube. Ini yang nggak masuk di CV ya. Mungkin masuk pilih ya. Abang malahan sesudah ikut lomba mungkin ya. Jadi sudah ikut lomba sambil ikut lomba. Abang coba ngetes YouTube, algoritma YouTube tuh gimana cara mainnya. Pernah abang pas SMA buat konten main game. Nggak booming itu, nggak naik. Cuman 10, 8. Itu kayak nontonnya abang sendiri ya, abang sendiri yang nonton. Karena mungkin abang belum tahu menentukan istilahnya, pasar. Pasar tuh kalau teman-teman mungkin udah dipelajari di mata kuliah ya, kalau misalnya terkait drama bagaimana cara jualnya, konten action bagaimana cara jualnya mungkin ya. Dan disitulah mungkin menentukan segmen. Jadi pas abang coba YouTube itu, abang mau tahu kontennya apa teman-teman? Konten terkait dunia. Misalnya kayak memang hal-hal yang sepele yang 50 detik, 30 detik. Itu yang rupanya orang-orang suka. Jadi disitulah kalau kita terkait hal dunia, udah pasti orang yang suka nonton bola pasti nonton itu. Karena orang ini dunia penting nih. Mungkin orang-orang yang suka main game, lihat nih, dunia sedang COVID misalnya, ada virus influenza A misalnya. Penting nih. Ternyata disitulah kita menentukan segmen semuanya. Meskipun kita tidak menjual diri kita di situ. Tapi kita menjual kasus di situ. Bisa juga teman-teman menceritakan terkait hal politik, bisa juga gitu. Nah disitulah kayak misalnya kenapa abang di kantor, misalnya di instansi ini memerlukan video. Disitulah kalau teman-teman tahu terkait opini publik dan pencitraan. Ini singgung semua mata kuliah ini ya. Gak apa-apa kalau teman-teman mungkin yang penonton umum misalnya kan. Gak apa-apa kalau misalnya terkait opini publik itu udah pasti kita terkait pencitraan. Bagaimana organisasi atau instansi itu bisa bertahan misalnya. Itu pasti kita kayak buat konten sehari kasus apa misalnya. Kami itu kalau buat konten gak asal-asalan. Jadi ada instruksi dari pusatnya. Ini ada kasus ini. Kok bisa ada kasus ini, gimana cara kita nambalnya ini. Diskusi lah selama 1 hari itu sampai muncul 1 judul video di situ. Makanya kayak, ini teringat nih abang pas buat kayak lomba itu aja kemarin pas terkait urban farming kalau nggak salah. Urban farming tuh lagi gencar-gencarnya. Menurut abang yang buat lomba ini ada keterkaitan sama isu sekarang kayak gitu. Jadi kayak, semua buat video ini ada kepentingannya kayak gitu menurut abang. Jadi ada nilai jualnya. Jadi pas yang kemarin abang post mungkin kalau misalnya di post pun menurut abang naik itu yang lomba kemarin. Tapi kemarin enggak, cuma di-upload di tempat mereka aja gitu kan sebagai hak milik mereka itu. Menurut abang semua hal yang teman lakukan kayak video itu ada kepentingannya jujur. Kayak teman-teman nilai buat podcast mungkin ada biar ngasih ini biar naik lah kayak gitu. Jadi keterkaitan seperti itu menurut abang.
Berarti pengalaman-pengalaman yang abang dapat waktu lomba di bangku kuliah itu masih bisa abang terapkan di dunia kerja gitu ya? Bisa. Berarti tentu. otomatis ada dong bang kayak berasa perbedaan di antaranya gitu. Beda saat buat video lomba sama video di instansi abang gitu. Ada nggak bang gitu perbedaan yang abang temuin gitu? Oh, kalau secara kasar dulu ya, yang ini yang luasnya dulu. Yang bikin nggak enaknya itu pertama tekanannya itu satu. Tekanannya mungkin semoga teman-teman nggak bosan lah dengerin ya. Karena tekanan tuh lumayan. Misalnya kayak tiba-tiba teman-teman ditumpuk 60 konten setahun. Itu kayak mana? Baru dapat satu ide kayak mana cara meremake dengan desain yang berbeda. Jadi menurut abang, teman-teman hantam aja sampai sekarang kalau misalnya di depan mata kuliah ada buat video, coba aja sekarang. Meskipun nggak ada orang minta, buat aja kayak lama-lama kalau teman-teman latihan buat video apa segala macam ya, itu udah kayak membentuk template sendiri, style artnya sendiri menurut abang. Kadang-kadang abang bisa kayak buka Pinterest misalnya, Pinterest abang spill ini boleh nih. Kalau Pinterest ini memang menyajikan terkait desain-desain, video, art-art yang retro yang 90 mungkin ya. Banyak. Kita semuanya tuh yang abang lahirkan semua itu bukan konsep abang semua, jujur, bukan konsep abang. Jadi kayak abang lihat memang kayak ATM ya, amati tiru modifikasi kayak gitu-gitu selalu ya kalau abang ya. Paling lihat kayak punya orang menarik nih. Abang nggak sampai kayak nguras lumayan tenaga lagi karena lihat itu paling alhamdulillah 60 ini tersampai nih. Maksudnya bawa video sampai. Jadi pas bedanya gitu kalau pas zaman kuliah abang kayak ngerjain satu video aja aduh lumayan pas masuk kerja kayak udah santai nih karena pas kuliah udah biasa gitu kan. Paling kita kayak idenya itu paling. Menurut abang ide itu memang menguras lama. Cuma saran abang kalau teman-teman punya kebiasaan memang yang kurang apa istilahnya ya. Dalam tanda kutip ya mungkin sekarang lagi Roblox ya mungkin ya Roblox. Bapak bukan yang gak suka sama Roblox, jujur-jujuran aja. Itu lumayan nguras sekali energi. Abang udah pernah main Minecraft, makanya gitu kan. Abang gaming ini sebenarnya bukan kayak orang-orang kayak kutu buku, bukan. Abang gak gitu juga. Abang orangnya suka melihat ini teman-teman mungkin yang pecinta game mungkin bisa mencontek dari desain art game. Menurut abang. Jadi kalau teman-teman sambil main game kayak sambilan kayak nambah referensi ilmu desain menurut abang itu. Jadi kayak sambil main game sambilan lah pokoknya apapun yang kalian kerjain ada dapat art desainnya. Jadi pas kalian kerja dapat tugas ini kemarin aku habis main game ini dapat terkait desain ini gitu. Jadi abang sambilan semua. Jadi abang kayak kebiasaan main game tuh abang sampai hilang tuh. Gara-gara abang tugas lomba itu. Jadi kayak main game harusnya hari ini main game enggak cari referensi desain. Dan sampai di pekerjaan waktu main game jadi 10% atau 5% malahan. Karena abang fokus nyari ini referensi desain gitu. Dan referensi itu teman-teman jangan beralasan lagi. Beralasan itu dalam artian kayak harus buka laptop. Enggak, pakai HP pun bisa sekarang cari referensi. Jadi kayak coret-coret aja apa-apa segala macam. Karena teman-teman ya, fokusnya kita di bagian ilmu komunikasi itu banyak terkait menganalisa, jujur aja. Ini terlepas dari lomba tadi ya. Analisa itu dalam artian gimana? Teman-teman belajar terkait filsafat, belajar terkait psikologi, belajar terkait apapun. Itu semua relate sama yang ada di video, di foto sama. Kayak misalnya teman-teman, ini mohon maaf teman-teman yang mungkin lagi buat karya kena komen sama dosen. Kena komen sama dosen dan dibilang karyamu sampah. Bayangin aja tuh karyamu sampah. Mungkin abang pernah ngalamin juga. Kayak mana nih buat video kayak gini nih? Aduh, abang untungnya dosen abang baik hati. Tapi lumayan tajam juga komennya. Mungkin mohon maaf ya Pak Yudi ya, mungkin ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Mungkin abang dari Dimas sendiri yang ngalamin itu jadi sebuah masukannya lumayan luar biasa. Karena abang kasih tahu waktu itu. Kalau masuk instansi ya udahlah mungkin udah takdirnya dan pasti pekerjaannya banyak. Rupanya abang merasakan itu. Dan merasakan terkait terkait buat video di komen apa segala macam. Jadi disitulah kita apapun kritik itu menjadi bahan bakar kita biar lebih bagus. Karena kalau misalnya kita dibiarin dan kita ego nggak buat konten asal-asalan, kita nggak bakal bangkit. Jujur-jujuran aja. Buat gitu-gitu aja nggak ada perubahan. Karena kita pernah lihat mungkin konten teman kita nggak berani komen mungkin ya. Jujur-jujuran aja, abang pernah lihat konten teman abang kayak mau komen kayak mana. Dan mungkin teman abang yang komen berani. Jadi karena sebetulnya kita sebenarnya nggak lepas dari kritik. Di Indonesia ini jujuran aja banyak konten-konten tuh yang istilahnya di luar ranahnya sebetulnya. Menurut abang kayak
nggak ada salahnya juga kalau kita memikirkan hak orang ya hak orang. Mungkin buat konten, oh bolehlah kayak gini terkait pekerjaan. Kadang kita punya brandingnya sendiri, mungkin kayak abang sendiri. Abang buat konten gini, di komen lah hate. Bayangin aja, kayak konten apa ini? Pembodohan ini, nggak mungkin kayak gini. Ada regulasinya gini. Abang lah mati, udah kayak gini tentuin kayak mana ya? Kan gitu, abang udah mencitra branding kan sesuai sama atasannya kayak gitu. Mau nggak mau kita harus menanganinya itulah dari komen yang kita harus berantas juga. Misalnya kayak bukan berantas sama artian kayak kita report enggak, maksudnya kita balas sesuai yang baik-baik. Jadi ini semua relate di ilmu komunikasi itu kayak terkait pencitraan kita balas komentar yang kita harus jelas, baik dan gimana pun jangan sampai orang sampai kena hatinya kan gitu ibaratnya. Jadi nggak lepas terkait buat konten aja menurut abang itu. Karena kalau buat konten asal-asalan semua orang pasti bisa, cuman pastinya kita harus ada ranahnya, ilmunya, literasinya juga harus cukup dan kepentingannya itu apa, gitu. Dari tadi kita nih bahas tentang upload video kayak abang bilang itu buat akun YouTube, abang pernah buat akun YouTube kan gitu. Iya. Terus habis itu ada kritik, tapi mental Gen Z nih bang mahasiswa sekarang tuh banyak sekali yang kalau misalnya takut untuk memulai gitu, nanti nggak rame diketawain teman, kalau mau memulai akun gitu, terus nanti dikritik gitu. Itu menurut abang gimana sih bang cara mengatasinya gitu? Nah, anggap aja orang itu dinding menurut abang ya. Karena bukan berarti nggak boleh temennya jadi dinding, bukan. Maksudnya kayak anggap aja teman kalian tuh menjadi apa istilahnya. Kalau kalian main game, kalian berani lawan musuh kan. Tapi kok cuma di komen gitu kok jadi mental game kan begitu lah ibaratnya kan. Ibaratnya kalau teman-teman ada di komen seperti apa, malahan abang, mungkin ini pengalaman abang sendiri ya. Karena abang buat video, abang pengen yang komen luar negeri. Saking hausnya dikritik, bayangin aja itu. Udah dikritik sama dosen, udah ini bebal, di komentar sama orang, berharap di komen. Rupanya enggak, pas di komen itu malahan dia bilang, konten good, you're good, kontennya very good. Habis itu bilang, the next content terkait the next content bola. Itu emang gak suka bola, Bang. Jujur. Dia minta konten bola yang lucu-lucu. Abang udah kan konten dunia, tapi gak apa-apa. Kita thank you aja, balasnya mungkin gitu-gitu kan. Jadi kayak sebetulnya kalau teman-teman itu pastinya harus sabar, jujur aja, sabar adalah hal semuanya. Mau pekerjaan kalian ADM, mau terkait video, apapun ya, itu harus sabar. Karena kunci keberhasilan itu kalian sabar dan niat dan ya kalau gagal ya coba lagi, kayak gitu. Karena nggak pernah ada kayak teman-teman yang alami sekarang itu kayak instan jadi itu nggak pernah ada. Jujur aja bang, jadi kayak abang alami sekarang itu kayak sama dulu abang. Lihat yang dulu kayaknya masih berkesan dulu lah. Biasanya enak lah waktu istirahatnya lumayan gitu kan. Tapi sekarang kayak udah tuntutannya lumayan, udah mau nggak mau udah menjadi tanggung jawab kita kan gitu ibaratnya. Jadi apapun yang sudah dialami sekarang. Jadi kayak teman-teman yang apapun ya, pokoknya apapun video itu harus sabar. Karena nggak mungkin orang kalau udah komen, udah pasti abang nggak bisa untuk 99%, 100% pun boleh. Pasti komen jahat. Ini enggak kontennya enggak bagus ini. Kita capek-capek ngedit pakai kamera yang bagus, pasti proper. Dibilang kayak gitu ya, kita harus bebal. Dan teman-teman, ini ada kunci lagi nih biar teman-teman bisa kuat dan tahan mental. Banyakin akun sosmed kalian. Misalnya kalian punya toko. Habis itu kontennya terkait konten FYP yang terkait apapun ya, politik atau apa. Di situ kalian udah kena komen, biasa aja konten aku yang sebelumnya kena komen hate kok gitu kan mungkin udah bebal gitu kan karena udah 5 akun. Jadi kalau orang tanya, "Mas, sampean kok bisa di komen hate?" Biasa aja kok. Aku 5 akun aku di komen jelek kok gitu mungkin kan. Karena orang udah bebal. Jadi kayak gak mungkin teman-teman bisa melakukan analisa. Misalnya ke podcast ini kalau misalnya berhasil ya, amin ya, kalau udah berhasil ya. Itu misalnya ada komen hate. Kalian pasti yakin, kalian mesti paham kayaknya lihatlah selama 1 tahun atau 5 tahun jangka ke depan itu terfilter otomatis. Mana yang komen baik, mana yang komen jahat. Selama kalian melakukan hal yang benar, orang gak bakal sembarangan komen. Kecuali sudah ada buzzernya kan gitu udah beda ya. Kalau buzzer itu kalau buzzer itu menurut abang bisa diberantas lah. Karena kalian lebih rame gitu kan. Hilang itu buzzernya yakin. Karena kita apapun harus tahan ini. Abang juga mau nggak mau sampai malam kalau udah pulang malam cari lagi referensi, harus ngedit lagi meskipun udah mata udah nggak kuat lagi. Besok lagi bangunnya pagi. Bangunnya pagi. Abang karena abang terbiasa suka bangun pagi, ini teman-teman terserah lah mungkin suka bangun siang biar lahir moodnya siang mungkin ya. Kalau abang nggak, abang bangunnya pagi. Jujur bangun jam 4 pagi.
tahu nggak? Video bisa selesai dalam setengah jam. Setengah jam video bisa selesai. Malamnya cuma abang beri, ini kayak mana ya idenya ya. Paling abang kalau udah ada ide, tinggal potong suara, dengar sekali, 2 kali dengar, 5 kali replay ulang, udah jadi. Karena itu aja, sabar ya. Udah dapat ilmunya, idenya insya Allah ngalir gitu. Berarti di tempat kerja abang sekarang juga masih sering ada hate comment di akun sosialnya ya bang? Sudah pasti, abang yakin, menurut abang mungkin instansi-instansi yang berbeda mungkin ya, mungkin udah pasti ada. Abang sendiri malahan pas lihat instansi yang berbeda komen, abang lihat lagi akun itu, ada gak komentar? Ah ya udahlah, yang penting kita balas komen, balasnya reply komen yang udah komen jahat itu, kami balas dengan baik. Oh berarti kalau udah komen jahat, baik aja gitu? Iya baik aja. Itu buzzer berarti ya bang? Ya bisa kutip mungkin udah pasti pemerintah biasa, kita seuzon baik-baik aja. Ini kembali lagi ya bang, ke perbedaan tadi keahlian abang waktu di kuliah sama di tempat kerja gitu. Bagaimana sih bang abang ngatasinya gitu? Otomatis kan tadi abang bilang ada tekanan gitu. Gimana sih bang abang atasi itu? Apalagi abang bilang sibuk ngedit video, belum lagi besok paginya harus masuk kerja buat edit video 60 video gitu. Bagaimana sih bang abang atasi hal-hal tersebut? Nah jadi situasi ini sebenarnya nggak boleh dicontoh sih betul ya. Tapi kalau contoh boleh menurut teman-teman. Sebenarnya abang utamakan kesehatan loh ya. Kalau kesehatan itu sebenarnya hal yang utama teman-teman. Cukupkan tidur dulu. Nah, kalau cukup tidur baru kita lanjut ke segmen ini. Nah kalau cukup tidur teman-teman, apapun pekerjaan insya Allah enak. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini misalnya kayak abang alami sekarang ya, tekanan lumayan banyak, video lumayan banyak, permintaan. Yang penting teman-teman insya Allah kalau istirahatnya cukup, itu sampai video yang apapun kalian kerjakan cukup, itu insya Allah selesai. Karena abang pas mata kuliah misalnya. Mata kuliah ini kan lomba. Lomba itu udah hal yang berbeda sama dosen. Misalnya kita masuk mata kuliah. Pak izin mau edit video. Siapa yang suruh edit video ini? Dosen mana pembinamu ini? Pasti gak dikasih kan gitu. Pasti kita mencuri waktu. Paling selesai MK. Ini perbedaan pas masa kuliah ya. Abang cari MK yang kosong nih. Atau MK yang 1 biji MK. Di situ abang kayak pas ditanya sama orang tua. Kenapa belum pulang? Kan 1 MK. Bentar ada edit video. Kalau enggak abang bilang mungkin bohong enggak orang tua. Ada mata kuliah. Padahal abang edit video sama kawan-kawan abang di sini. Tapi kan selama hal kuliah abang enggak bolos ke hal yang lain, abang masih positif kan gitu ibaratnya. Nanti kalau dikira mungkin enggak tahu orang tua kita mungkin edit video kan enggak lama, abang takut komen kayak gitu mungkin. Kalau mata kuliah mungkin dikasih gitu kan. Jadi pas edit video insya Allah siap gitu, nggak bakal lama. Karena kalau kita bandingkan kuliah sama yang sekarang, insya Allah apapun yang teman-teman lakukan, itu bakal sama menurut abang. Kayak misalnya kita insya Allah cukup tidur. Kalau misalnya sakit coba, bayangin kalau udah sakit pasti video nggak bakal siap, kan gitu ibaratnya. Ini waktunya nggak terasa udah mau habis ya bang. Ada nggak sih bang yang abang berikan tips untuk kami mahasiswa nih? Karena kan kebanyakan dari kami itu takut untuk mencoba gitu. Dan takut juga dikritik oleh sebagian orang di kolom komentar untuk mengupload video ataupun apa gitu. Dan takut yang namanya itu untuk mencoba berlomba bang, ikut perlombaan di masa kuliah gitu. Karena nggak ada gunanya ikut lomba pun kayak gitu bang. Ada nggak sih tips yang abang kasih gitu? Oh kalau tipsnya paling teman-teman asah terus apa yang di mata kuliah teman-teman rasakan. Jadi kalau misalnya abang nggak pernah ngejudge teman-teman yang suka nulis, abang nggak pernah ngejudge teman-teman apa yang misalnya bukan bagian abang, tapi abang kan pernah ikut KTI kan? Iya ikut. Itu pun cuman finalis besar, tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman apapun yang kalian tekuni di mata kuliah itu bisa terasah. Misalnya kayak mata kuliah apa ya, sempat disuruh dosen suruh neliti pengabdian, seriuskan aja. Itu bisa jadi jurnal dan malahan bisa dilombakan KTI. Itu satu, yang nulis. Yang kedua, yang jago ngomong, yang jago opini publik dan pandai beretorika dan filsafat, itu bisa jadi lomba debat. Malah abang nggak pernah berlindung di diri abang terkait video. Abang jago video udah, tapi abang nggak melihat semua peluang yang ada, kayak debat apa segala macam. Karena kita nggak pernah terkait mata kuliah ini pasti kita pasti ada hasil yang baik. Jadi kalau teman-teman udah coba mata kuliah ini bisa jadi ke lomba itu hal yang perfect sebelum masuk ke ranah kerja, karena di lomba itu aja kalian sudah berani untuk mencoba gitu. Mungkin kesimpulannya kalau dikritik jadikan kritik itu jadi batu loncatan untuk kesuksesannya bang. Karena kita dikritik sama dosen kan hampir sering itu. Bukan dikritik, kasih nilai aja 20. Itu udah. Mungkin udah tahu sadar diri kita kalau dari kita kurang bagus.
Mungkin itu aja podcast, nggak terasa waktu udah mau habis ya Bang. Mungkin itu aja podcast dari kami. Mungkin itu aja podcast dari kami. Jangan lupa saksikan di YouTube Communication. Sampai jumpa.